saudara-saudara terkasih dalam Kristus, semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum karena Tuhan menyertai kita. Jumpa kembali dengan saya, Pater Dion Damis SVD, dalam Renungan Harian Embun Sabda, Sabtu 5 Desember 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, selama sepekan ini kita mendengar nubuat dan ramalan Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum kedatangan Yesus tentang karya Tuhan pada masa depan. Karya Tuhan itu akan membalikan situasi hidup yang penuh penderitaan, kungkungan, ketidakadilan, dan penuh tekanan menjadi sukacita, bebas, adil, dan tanpa tekanan. Bagaimana Tuhan mewujudkan janji-janji indah ini? Dalam bacaan pertama hari ini, Yesaya menubuatkan tampaknya seorang guru yang dengan sabdanya menuntun umat Allah ke jalan yang benar. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Kita percaya dan mengimani bahwa perwujudan janji-janji ini sudah mulai dalam diri Yesus Kristus. Dialah guru yang menuntun umat manusia ke jalan yang benar, ke jalan keselamatan, lewat ajaran, wejangan-wejangan, dan lewat karya-karyanya. Seluruh ajaran Yesus dan tindakannya dibingkai dalam satu agenda besar, mewujudkan kerajaan Allah. Dalam Injil, kerajaan Allah atau Basileia dipahami sebagai suasana atau situasi yang dipengaruhi oleh kuasa Allah dan nilai-nilai Injil. Bukan pertama-tama tempat, bukan pertama-tama struktur yang kaku atau organisasi yang birokratis. Dengan demikian, kerajaan Allah berarti situasi atau keadaan di mana Allah berkarya, di mana ajaran-ajarannya menjadi penguasa dan pedoman. Menurut Injil Matius hari ini, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, keluar masuk sinagoga untuk mewartakan kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit. Dalam kegiatan pewartaan tersebut, Yesus menemukan banyak orang yang lelah dan terlantar, seperti domba yang tak bergembala. Mereka lelah dan terlantar karena tidak ada orang yang memperhatikan, yang memperdulikan, tidak ada orang yang menuntun, tidak ada gembala yang mengantar mereka ke air yang tenang, yang memberikan makan, tidak ada gembala yang mengobati luka mereka, dan tidak ada gembala yang memberikan rasa aman dan melindungi mereka dari bahaya binatang buas. Yesus melihat situasi ini dengan penuh belas kasihan. Yesus tidak melihat orang-orang itu sebagai problem, beban atau halangan untuk mewujudkan kerajaan Allah, tetapi sebagai tantangan, bahkan sebagai peluang, atau dalam bahasa Yesus sebagai tuaian atau panenan. Yesus membuka mata para murid dan menyadarkan mereka bahwa pewartaan kerajaan Allah itu sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda karena kebutuhan dan tantangan ada di depan mata. Ia pertama-tama meminta para murid untuk berdoa, memohon pekerja, memohon tenaga yang siap terlibat dalam karya pewartaan kerajaan Allah. Rupanya berdoa saja tidak cukup. Maka Yesus pun memanggil dan mengutus para murid untuk menjadi pekerja. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Yesus membutuhkan para murid untuk mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah. Demikian pun pada saat ini, Dia membutuhkan kita, orang-orang yang dibaptis, untuk tugas yang sama. Maka bukan saatnya bagi kita untuk menunggu dan bermimpi agar Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, agar Tuhan melakukan sesuatu untuk dunia kita. Yesus menyadarkan kita
bahwa pewartaan kerajaan Allah atau menghadirkan kerajaan Allah itu sesuatu yang mendesak, bukan hanya pada zamannya, tetapi juga pada zaman kita. Maka coba berhenti sejenak dan perhatikan situasi di sekitar kita. Apakah masih ada domba-domba yang lelah dan terlantar, yang tidak bergembala? Pada zaman Yesus, kerajaan Allah itu diwartakan dan diwujudkan lewat pewartaan dan karya Yesus dan para muridnya, khususnya dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan yang kusta, dan mengusir setan-setan. Tugas kita zaman ini pun intinya tidak banyak berubah. Maka kita pun ditugaskan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Bukan dengan ramai-ramai menjadi perawat atau dokter, tetapi banyak orang yang sakit fisik maupun non-fisik, yang sakit secara psikologis, secara sosial, yang membutuhkan perhatian penuh kasih, yang membutuhkan pendampingan. Membangkitkan orang mati rasanya mustahil, tetapi kita tidak mengerti ini secara harafiah. Namun perlu disadari bahwa dewasa ini banyak orang yang mati sebelum meninggal, mati secara intelektual, mati secara sosial, mati secara rohani, mati karena dosa-dosa, mati karena putus asa, mati karena relasi yang tidak beres dalam keluarga atau di tempat-tempat kerja. Kita dipanggil untuk membangkitkan, memberikan harapan orang-orang yang mati seperti itu. Menyembuhkan orang kusta. Kita tidak berjumpa dengan banyak orang kusta pada zaman ini, tetapi banyak orang yang diperlakukan sebagai orang kusta, yang disingkirkan dari kehidupan bersama, yang sengaja dimarginalkan karena berbagai alasan. Mengusir setan-setan. Kita tidak diminta untuk menjadi tim pemburu hantu, tetapi ada banyak bentuk manifestasi atau kehadiran setan dalam dunia kita saat ini, lewat ajaran-ajaran sesat, lewat teori-teori yang membingungkan dan mengacaukan, lewat praktik-praktik hidup yang salah, lewat media, dan berbagai pengaruh buruk yang membuat banyak orang menderita. Apakah kita mampu melakukan tugas-tugas ini? Saya yakin kita mampu. Kalau kita memiliki hati seperti hati Yesus yang penuh belas kasih, yang ikut merasakan penderitaan, yang berempati. Dan saya yakin juga bahwa kita mampu kalau kita memiliki niat yang baik, kalau kita melakukan itu atas nama Tuhan, maka saya yakin Tuhan akan memberikan kuasa, melengkapi kita dengan kemampuan seperti Dia memberikan kuasa kepada para murid yang diutusnya. Akhirnya, saya yakin kita juga akan siap, akan mampu kalau kita mendengarkan dan merenungkan kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.